Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian daripada kitab Aqidatul Awam, yang kitab ini dikarang oleh beliau Syekh Ahmad Marzuki. Sebelumnya sudah diterangkan pada kelas 10 bagaimana beliau mendapatkan petunjuk dari baginda Rasulullah SAW di dalam menyusun kitab Aqidatul Awam ini. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas bait yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ilmihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Bait ini memberikan pengertian bahwa kita sebagai seorang yang beriman, orang Islam, harus dengan iman kita wajib mengimani adanya hari akhir dan wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan semua apa yang terjadi di hari akhir. Di sini ada kata al-ajab, itu memberi pengertian bahwa hari akhir itu hari yang sangat membuat orang merasa takjub. Takjub bukan dalam artian sesuatu yang asik, tetapi sesuatu yang sangat mengerikan. Karena itu dikatakan dengan al-ajab. Beliau Al-Imam Nawawi Al-Bantani memberikan pandangan yang memberikan penjelasannya. Ayajibu ala kulli mukallafin ayasdiqa biwujudil yaumil akhiri wa bijami'i ma istamala alaihi. Jadi wajib atas semua orang yang mukallaf. Ya, ini di sini ada batasannya, orang yang mukallaf. Apa itu orang yang mukallaf? Orang mukallaf itu orang yang sudah dibebankan, diperintah untuk menjalankan agama Islam, menjalankan syariat agama Islam. Itu orang mukallaf. Batasannya sudah balik, berakal. Jadi kalau masih anak-anak belum diwajibkan. Jadi di sini ketika orang sudah berakal, dia sudah balik, maka dia sudah wajib menjalankan hukum syariat agama Islam, dari mulai sholat, semua puasa, zakat, haji, yang semua itu pasti ada syarat-syaratnya, ya. Tidak semua harus dilakukan semuanya. Ada syarat-syarat yang harus dikerjakan, yang harus dijalankan. Ayasdiko, membenarkan, biwujudil yaumil akhiri, dengan adanya hari akhir. Membenarkan di dalam hati, bukan cuma dengan lisan. Di dalam hati ada iman, itulah makanya tadi itu disebutkan ayajibu ala kulli mukallafin ayasdiqa biwujudil yaumil akhiri. Jadi hati itu mengimani dan juga membenarkan tentang adanya hari akhir. Wa bi jami'i ma istamala alaihi, dan semua apa yang tercakup, yang terkandung di dalam hari akhir tersebut. Apa yang tercakup di dalam hari akhir itu di sini disebutkan
kal hasri wal hisabi wasirati wal mizani, yaitu hari perhitungan, ya, pembalasan. Ada hari di mana semua amal manusia ditimbang baik buruknya, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti itu akan diperhitungkan semua amal manusia di yaumil akhir. Di dalam hatinya ada sedikit penyakit, ada sedikit ujub, ada sedikit riya, nanti akan dipertimbangkan amalnya itu, ya. Dan semua itu pasti ada konsekuensinya bagi orang mukallaf. Karena di sini orang mukallaf yang menjadi ketentuannya, ya. Jadi orang mukallaf di sini nanti orang yang sudah dikenakan hukum-hukum syariat agama Islam. Dia harus meninggalkan yang diharamkan, ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Bila mana seorang mukallaf mengerjakan larangan, maka dia akan dikenakan dengan dosa, dihukumi dia berdosa, ya. Dan kalaupun dia meninggalkan perintah, dia pun berdosa. Kenapa berdosa? Karena harus dikerjakan perintah itu, bukan ditinggalkan. Wal mizani wal jazai wal jannati wan nari wal haudi wasyafaati. Nah, di sini itu yang tadi disebutkan bi jami'i ma istamala alaihi, ya. Ada surga, ada neraka, ada yaumil mizan, ada yaumil jaza, ada surga, ada neraka, ada telaga. Nah, itu yang tercakup di dalam hari akhir. Ada syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Itu semua nanti akan berkumpul di sana ketika terjadi hari kiamat atau yaumul akhir. Kemudian kenapa dinamakan dengan hari akhir? Ini menurut penjelasan daripada Al-Imam Nawawi Al-Bantani, li'annahu la laila ba'dahu, karena setelah itu tidak ada malam lagi. Kemudian wala naharo, dan tidak ada siang lagi. Nah, itu maka dinamakan dengan hari akhir. Hari ini, hari besok masih ada pagi, masih ada siang, masih ada malam. Tapi nanti ketika terjadi yaumul akhir, itu sudah tidak ada lagi malam besok, siang besok, pagi besok, dan sebagainya. Karena di saat itulah hari sudah berakhir, min ayamin dunya, daripada hari-hari di dunia. Tidak ada lagi nanti hari Selasa, hari yaumul itsnin, yaumul tsulatsa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, sudah enggak ada. Jadi yang namanya hari Ahad, yaumul Ahad, yaumul Itsnin, dan seterusnya itu hanya ada di dunia. Ketika sudah berakhir, itu sudah hilang itu hari-hari itu, maka dinamakan tadi yaumul akhir. Tetapi tidak pula dikatakan hari itu hari tidak ada batasan, tidak ada ketentuan, ya, kecuali sesuatu yang mengiringi apa? Mengiringi hari akhir itu. Ya, tadi ada yaumul mizan, ya, ada yaumul jaza, ada yaumul ba'ti, dan sebagainya. Itu hari-hari yang mengiringi daripada hari akhir. Kemudian karena juga hari itu, ya, akhirul awqatil mahdudati, ya, akhir daripada hari-hari yang dibatasi. Yaumul Ahad
dimulai daripada jam 12 lebih di malam Sabtu ya sampai jam 12 hari Minggunya ya, 12 malamnya. Karena kalau ketika sudah mulai masuk hari Senin itu udah malam Senin ya. Jadi perhitungannya dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam itu satu hari, itu batasannya hari di dunia ya. Pun nanti di hari Senin sama hari Selasa begitu. Tapi nanti ketika terjadi hari akhir, yaumul akhir, sudah tidak ada batasan lagi. Batasannya hanya ya tadi itu, hari-hari yang mengiringi yaumul qiyamah, hari kiamat tadi itu ya. Ada pula yang mengatakan bahwa batasan hari itu adalah ketika makhluk manusia sudah ditetapkan di dua tempat, biddaroin ya, al jannatu wan naru, apa dia di surga, apa dia di neraka ya. Tapi ini baru pendapat, wakilah, ini pendapat ya. Jadi akhirnya hari akhir ya itu ketika manusia sudah ditetapkan di surga bagi yang beruntung, di neraka bagi yang tidak beruntung. Itu batasan hari akhir. Tetapi antara hari-hari yang mengiringi hari yaumul akhir tadi itu, batasnya kapan, waktunya berapa lama, wallahu a'lam bishawab ya. Itu batasan hari akhir yang itu hak ada nanti ya. Udah. Dikatakan bahwa permulaan hari itu ya, permulaan hari akhir itu menurut Al-Imam Al-Bantani wa awaluhu minan nafkhatil thaniyati. Jadi dari tiupan sangkakala yang kedua, ila ma la yatanaha, sampai tidak ada batasannya. Nah, ini pendapat beliau ya. Jadi yaumul akhir itu dimulainya ketika ditiupnya sangkakala yang kedua. Jadi tiupan sangkakala yang pertama itu semua makhluk mati semua, tidak ada yang hidup ya. Kemudian ketika ditiup lagi yang kedua, bangkit semua makhluk hidup, wabil khusus manusia, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ya, sampai ila ma la yatanaha, sampai tidak ada ya ketentuannya ya. Nah, ini pembahasan pada kali ini pada bait imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini Allah memberikan kepahaman pada kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan Allah membukakan hati kita menjadi hati-hati yang diberikan iman Islam, iman yang tetap di dalam keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini menjadi apa-apa yang akan terjadi di yaumil akhir. Hadza minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.